Lantas bagaimana kondisi terkini dari David Ozora setelah hampir 1 bulan mendapat perawatan intensif? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Selamat sore, Mbak Melissa. Selamat sore. Mbak Melissa, saya ingin buka dengan pertanyaan update kondisi David hingga hari ini seperti apa perkembangannya, Mbak? Iya, sudah 28 hari ya David masih dirawat intensif di ruang ICU. Pada hari ini dokter sudah melakukan terapi stem cell yang dimana darah dan lemaknya David diambil lalu dibawa ke lab, kemudian nanti 7 hari ke depan akan disuntikan kepada tulang belakangnya anak korban David. Nah, 5 hari ke depan akan disuntikan juga yang namanya styrofoam untuk memberi jalur kepada stem cell-nya ini. Saya baru saja kebetulan sekarang masih di Rumah Sakit Mayapada ya. Saya barusan dari ruang ICU melihat David. Kondisi David terkini memang sudah ada perkembangan kesadaran secara kualitatif, sudah bisa mulai merespon perintah-perintah sederhana. Nah, namun terakhir dokter itu kan sudah melakukan yang namanya EEG untuk memantau aktivitas listrik di kepalanya David. Nah, dokter menemukan bahwa ada gelombang otak yang turun sehingga dokter menyampaikan berpotensi jikapun sembuh ada yang sifatnya olah pikir David ini turun secara permanen seperti itu. Sehingga tapi bagaimanapun dokter tetap melakukan stimulus untuk memperkuat lagi kesadaran-kesadaran secara kualitatifnya David. Terakhir memang kalau untuk fokus mata sampai sekarang masih sangat rendah sekali. Begitu Mas. Baik, tapi kalau untuk kesadaran David terhadap orang-orang sekitarnya, terhadap orang tuanya khususnya, apakah sudah bisa mengenali, Mbak? Sampai saat ini kita belum bisa menyampaikan bahwa dia sudah bisa mengenali ya, karena fokus di matanya aja masih sangat rendah, belum bisa melihat, masih blank seperti itu ya. Nah, hanya respon terhadap suara sudah mulai lebih baik karena dia lebih cepat bisa menangkap suara-suara meskipun dokter menyampaikan dia belum bisa memberikan respon yang normal begitu. Baik, kalau untuk keluarga sendiri saat ini standby 24 jam bersama dengan David atau seperti apa? Tamu-tamu mungkin yang menjenguk David, apakah itu juga ada pembatasan, Mbak Melissa? Iya, karena masih di ruang ICU ya, jadi yang bisa membesuk David untuk masuk langsung ke ruangan ICU itu sangat terbatas sekali. Benar-benar yang diperkenankan saja gitu ya. Termasuk orang tua juga sudah mulai diperbolehkan oleh dokter lebih sering berada di ruang ICU karena sedang membangun yang namanya psikologis dan emosionalnya David. Tadi saya sempat ke ruangan ICU dan kakinya David itu masih cukup meronta-ronta, emosinya juga, tetapi alhamdulillah dokter sudah memutuskan untuk melepaskan ikatan baik di tangan maupun di kakinya David. Seperti itu. Kalau untuk tamu-tamu sejauh ini hanya di ruangan yang berada di ruang tunggu ICU ya, sehingga hanya bisa memberikan support dan doa serta semangat kepada orang tuanya David. Oke, oke. Selanjutnya saya ingin masuk ke soal restoratif justice yang pintunya diklaim oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini sudah ditutup rapat-rapat untuk tersangka. Tanggapan Anda, Mbak? Ya. Dari awal memang kita sampaikan ya, terlebih ketika kita melihat video bagaimana penganiayaan yang dihadapi oleh anak korban D, kemudian bahkan sampai hari ini juga masih terbaring di ruang ICU. Terlebih lagi dokter sampaikan kemungkinan olah pikirnya dia akan menurun secara permanen, sehingga semakin bulatlah dari keluarga untuk menolak adanya diversi. Nah, terkait yang disampaikan oleh Kak Jati, memang pada saat bertemu dengan keluarga, Kak Jati memang tidak sama sekali menyampaikan adanya upaya atau wacana restoratif justice. Kak Jati hanya fokus terkait melihat kondisi kesehatannya David, kemudian menyampaikan bahwa memang benar anak korban D ini mengalami penganiayaan yang berat yang sangat keji. Lalu beliau mendorong terkait dengan pemulihan kesehatan karena ini pasti akan panjang ya melalui restitusi karena itu adalah merupakan hak-hak dari anak korban. Nah, itu yang disampaikan oleh Kak Jati, tidak sama sekali menyampaikan restoratif justice.
Sehingga ketika kita mendengar klarifikasi dari Kajati bahwa beliau itu menjawab pertanyaan terkait dengan anak AG, yaitu diversi, ya kita memahami begitu. Sehingga kalaupun nanti dibutuhkan statement secara tertulis, karena kita paham ya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak kan memang diatur terkait diversi, disinya wajib, tetapi kami berharap Kejati mengikuti jejak Polda yang kemudian juga sudah diaminkan oleh Kejagung bahwa tindak penganiayaan berat yang dialami oleh David ini para pelakunya tidak layak untuk ditawarkan restoratif justice, ini terutama untuk yang anak berkonflik hukum AG, karena secara formil terkait dengan terdakwa yang tersangka yang lain itu memang tidak dimungkinkan. Oke, artinya pada saat bertemu ini Kepala Kejaksaan tidak pernah membahas sekalipun soal restoratif justice ya Mbak ya? Iya, sama sekali tidak pernah menyampaikan apapun terkait dengan restoratif justice, begitu. Sehingga kita pun juga mendengar dari media ya, ada sedikit tanda tanya juga di keluarga, mengapa pada saat ketemu dengan keluarga belum disampaikan, tetapi kita mendengar dari media. Tetapi sore itu langsung disampaikan dan diklarifikasi oleh Pak Kajati, dan keluarga memahami, mengapresiasi, ternyata yang dimaksud oleh Kajati itu adalah terkait dengan anak AG, dan itu menjawab konteksnya, menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian kita sudah kembali fokus saja karena kita dapat informasi untuk anak berkonflik hukum AG kan sudah mau limpah ya, sehingga kita fokus kepada proses hukum selanjutnya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora. Kita harapkan bersama David segera pulih dan bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih, salam kami untuk keluarga Mbak Melisa.